Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-mu'allifi hadzal kitab wa syarihi. Nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa minhum ruhaniyuna qilahum fi ardin baita karruhamih arduha masiratus syamsi arba'ina yauman tuluha la ya'lamuhu illallah walahum rijlun walahum bukan rijlun ini zajlun bitasbih wat tahlil lau kushifa an sauti ahadihim lahalaka ahlul ardi min hauli sautihi muntahahum ila hamalatil arsy. Ini tentang bahasan masalah beriman pada eksistensi malaikat, ya, para malaikat. Rukun iman yang kedua, beriman pada malaikat. Yang dimaksud iman pada para malaikat tentunya yang pertama itu mengimani, mempercayai, meyakini tentang adanya malaikat. Dan malaikat itu berkelompok-kelompok, bergrup-grup maksudnya ini. Ada malaikat yang hamalatul arsy seperti yang sudah dijelaskan kemarin, ada hafun, minhum hafun, minhum ruhaniyun. Ada malaikat, sekelompok malaikat namanya malaikat ruhaniyun. Malaikat ruhaniyun itu qilahum fi ardin baydha karruham. Malaikat rohaniyun ini tempatnya di bumi putih. Tidak tahu juga nih maksudnya bumi putih ini di mana. Karruhami seperti batu. Yang mana arduha masih ratus syamsi arba'ina yauman. Yang mana lebarnya ardin baydha ini berarti bukan di planet bumi ini. Ardin baydha ini. Lebar dari ardin baydha ini adalah selebar perjalanan matahari 40 hari. 40 hari perputaran matahari. Itu sejauh mana? Maka selebar itulah tempat tinggalnya malaikat ruhaniyun ini. Ya kita wajib percaya saja, kayaknya masa gitu ya, itu kan masalah logika kita. Jadi kalau kita melihat ini besarnya para malaikat ini yang sudah disebutkan dari kemarin itu, kita kayak sebutir debu ini. Manusia itu sebutir debu dibandingkan fisiknya dengan para malaikat. Itu lebarnya. Lebarnya itu adalah jarak sejauh perjalanan matahari 40 hari. Kalau panjangnya ada yang tahu kecuali Allah. Tuluha la ya'lamuhu illallah. Walahum zajalun bit tasbih wat tahlil lau kushifa an sauti ahadihim lahalaka ahlul ardi. Malaikat yang ruhaniyun ini itu selalu bergemuruh mengeluarkan suara gemuruh tasbih dan gemuruh tahlil ya. Jadi mengeluarkan suara gemuruh subhanallah la ilaha illallah, seperti itu gemuruhnya, gemuruh suara itu. Dari malaikat yang sekian banyak itu, malaikat ruhaniyun. Yang seandainya suara itu diperdengarkan ke penduduk bumi, suara salah satu dari mereka, bukan kok diperdengarkan semua. Seandainya malaikat rohaniyun itu yang bergemuruh dengan suara tasbih dan tahlil itu, salah satunya diperdengarkan ke penduduk bumi, maka lahalaka, maka pasti akan mati semua penduduk ahli bumi. Saking dari suara yang dikeluarkan oleh salah satu dari malaikat rohaniyun. Itu ya.
Memang di luar logika semua ini. Termasuk kayak menggambarkan bidadari. Bidadari itu seperti apa? Tidak bisa digambarkan. Secantik-cantiknya manusia bumi itu tidak akan pernah bisa mengalahkan cantiknya bidadari. Sampai dikatakan seandainya bidadari itu meludah, satu kali ludahan ke lautan bumi yang ada di meludah gitu, maka lautan yang ada di bumi ini pasti akan jadi tawar semua. Masa ya, secantik-cantik bidadari, secantik-cantik yang manusia ini ada yang bisa seperti itu yang tidak ada. Itulah bidadari. Nah, seandainya ditampakkan tangannya, satu tangan saja ditampakkan ke penduduk bumi, tangan bidadari, maka semua penduduk bumi akan pingsan. Seperti apa? Mungkin karena melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Saking bagusnya, kaget juga nih, sampai pingsan semua. Kalau ditampakkan semua, satu fisik bidadari itu, maka ya mungkin akan mampus semua itu manusia. Oh, satu tangan saja pingsan ya. Tangan itu. Artinya tangan itu anggota-anggota yang apa tidak menimbulkan apa ya, tidak menimbulkan fantasi bagi manusia. Kalau cuma kelihatan tangannya perempuan kan enggak, di benak kita itu enggak kemana-mana. Kalau melihat satu anggota yang bisa kemana-mana, melihat anggotanya bidadari yang seperti itu. Wong tangan saja yang tidak menimbulkan fantasi itu akan pingsan semua. Kalau sampai melihat bokongnya misalnya kayak apa itu ya. Nih, jadi kan memang alam akhirat dengan alam dunia itu beda. Wa minhum karubiyun. Sebagian dari malaikat itu ada kelompok malaikat namanya karubiyun. Al-karubiyun wal malaikatul karubiyun. Bi fathil kaf wa takhfifir ra. Karubiyun, tidak tasdid. Karubiyun. Siapa malaikat karubiyun itu? Hum sadatul malaikati. Tuan dari para malaikat yang lain. Jadi para malaikat itu ada bosnya juga ternyata. Ada atasannya juga, ada tuannya juga, ada juragannya ini. Di sini siapa? Al-karubiyun ini para bosnya malaikat. Wahum alladzina haulal arsyih. Al-karubiyun itu malaikat, ya para bosnya malaikat yang terdapat di kanan kirinya arsy. Wa minhum safaratun. Sebagian dari para malaikat juga ada yang kelompok malaikat namanya malaikat safaroh. Bukan satu malaikat, ini kelompok. Aywasa itu bainallahi wa baina anbiya'ihi wa sholihin. Yuballighuna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilham wal ru'ya as-salihah. Au bainahu wa baina khalqihi yusiluna ilaihim asarason ihi. Malaikat Safaro ini adalah malaikat yang menjadi pelantara, penghubung di antara Allah dan para nabinya. Di sini disebutkan nanti ada 4, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail atau Azrail. Itu kelompok yang 4 malaikat ini adalah kelompok Safarotun, penghubung antara Allah dan para nabi, yang menghubungkan, yang menyampaikan wahyu. Itu malaikat Safarotun. Dan juga yang menghubungkan antara Allah dan para solehin, orang-orang soleh. Lewat mimpi, kadang lewat ilham. Ilham ini inspirasi ya, ilham. Jadi orang soleh itu kadang dalam melihat sesuatu itu karena ada ilham dari Allah. Nanti memilih ini atau nanti. Makanya banyak orang itu ketika mau apa saja kadang minta saran ke orang soleh. Kalau di Madura itu mau pindah rumah saja nanya tanggal ke orang soleh. Mau punya gawe kadang mau mantu, tanggal berapa enaknya gitu ya. Karena orang-orang soleh itu dianggap seperti ini, memiliki ilham jadi pendapatnya itu dianggap adalah satu ilham dari Allah. Bahkan ada hadis sekalipun ini hadis dhaif ya.
Ittaqi firasatal mu'min ay soleh fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah firasatnya orang mukmin, yakni mukmin yang soleh. Kalau orang mukmin yang soleh punya firasat, maka waspadailah karena mereka itu dalam memandang suatu itu memandang dengan nur Allah. Jadi misalnya kadang dilarang, jangan misalnya. Kalau dipaksa, kadang malah mengalami kecelakaan, tidak sukses dan sebagainya. Saking fanatiknya orang Madura itu kadang yang mau masalah jodoh kadang ditanya. Jadi diajukan ke kiainya itu, saya seneng sama dua perempuan, namanya satu siapa, binti siapa. Satunya binti siapa, suruh milih kiainya. Dan kadang kiainya memang menentukan, oh ini saja. Pernah teman saya itu, alumni Al-Anwar, alumni Sarang, itu mau keluar dari mertuanya itu masih tanya ke Bamun waktu itu. Jadi saya ini baiknya tidak ngumpul sama mertua apa enggak. Kalau kita kan enggak, kalau enggak kerasa sama mertua ya keluar saja kan gini. Mungkin suruh keluar. Jangan keluar, kamu lebih baik ngumpul sama mertua daripada orang tua. Jadi dia itu mertuanya tinggal sendirian, tinggal mertua perempuan saja. Orang tuanya sendiri juga tinggal perempuannya saja. Dia itu dilema di antara dua pilihan ini. Ketika tanya ke Bamun, suruh pilih tinggal sama mertua. Kenapa? Beliau mengatakan begini. Perempuan itu untuk tinggal sama mertua itu lebih tahan laki-laki daripada perempuan. Jadi laki-laki ngumpul sama mertua, perempuan ngumpul sama mertua itu biasanya lebih tahan laki-laki. Karena kalau cuma disindir laki-laki kayak menter biasanya. Mertua itu kalau tidak cocok, mantunya kan disindir katanya, ngopo turu tok misalnya. Itu dibiarin cuek saja biasanya. Tapi kalau perempuan jangankan sampai terang-terangan, disindir saja langsung pulang, tidak kerasa. Wah, ini kejadian nyata. Saya punya tetangga sekaligus teman saya dulu di pondok itu. Kawin sama tetangga saya, dibawa itu. Jadi istrinya dibawa ngumpul sama ibunya. Kan tentunya sering masak bareng ya di dapur. Masang minyak waktu mau goreng tempe itu. Kebanyakan minyaknya. Sama mertuanya cuma bilang gini mertuanya. Ini bukan goreng namanya, ini ngerebus namanya katanya. Itu langsung pulang, hilang zuhurnya. Mana istrinya pulang gitu. Makanya kalau laki-laki ngumpul sama mertua, oh cuek saja. Disindir kalau memang saatnya ngantuk ya tetap tidur kata gitu ya. Nggak kerja pagi-pagi tidur, disindir, biarin itu. Dibiarin. Wong terang-terangan saja dibiarin, apalagi cuma disindir. Lah itu karena yang dulu binurillah itu. Tapi tetap kita tidak boleh meyakini. Ya. Meyakini bahwa pasti akan terjadi kalau saya tidak ikut, pasti akan begini juga akan tidak boleh. Itu masalah keimanan. Jadi kadang mau bangun rumah, mau pindah rumah, mau mantu, segalanya itu kadang minta saran gitu. Karena itu tadi, yang dulu binurillah. Nah itu kadang binurillahnya itu karena dapat ilham. Kalau wahyu tidak mungkin. Kalau wahyu berarti kan nabi. Kalau orang dapat wahyu, mengaku dapat wahyu berarti kan nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada orang ngaku nabi, berarti ya pasti bohongnya. Tapi kalau ru'yah solihah ya bisa saja lewat mimpi, isyarah, ilham dan sebagainya. Bisa saja seperti itu, masih tetap jalan sampai sekarang. Itu malaikat safaratun, menghubungkan antara Allah dan para nabi wassalihin, yuballighuna ilaihim risalatahu bil wahyi wal ilham wal ru'ya as-salihah. Setelah mimpi. Kalau mimpinya orang soleh, kebanyakan itu merupakan ilham dari Allah. Kalau bukan orang soleh yang mimpi, itu kebanyakan pengaruh setan.
Mimpi itu faktor waktu ada ya, Pak. Jadi ru'yah sholihah ini, mimpi yang benar tanpa pengaruh setan itu ada beberapa faktor. Karena faktor kesolehan orangnya. Ada faktor waktu juga. Waktu ru'yah sholihah itu kemungkinan terjadi itu tengah malam ke belakang. Kalau tidur pagi, setelah subuh tidur, mimpi ini jelas tidak solehahnya itu ru'yahnya. Dan ada faktor kesolehan. Karena sebelum tidur, misalnya baca doa dulu. Kemudian dalam keadaan suci. Dalam keadaan sucinya ini yang sulitnya. Tidur dalam keadaan suci. Mau wudhu dulu. Mau tidur sama siapa? Ya kalau bujang masih bisa mungkin ya. Sama istri gimana caranya biar punya wudhu itu? Sarannya. Ya gak sulit. Wong kadang orang-orang yang memang betul-betul menjaga hal ini. Ya di Bidayatul Hidayah itu tempatnya orang-orang seperti ini gimana caranya itu. Orang-orang soleh itu kalau sampai misalnya berhubungan sebelum tidur sama istrinya itu, jam berapapun kalau mau tidur mandi dulu. Kalau kita mandinya mau sholat subuh, jadi tidur dalam keadaan atas besar. Mereka ini demi untuk menjaga itu kesucian ketika mau tidur mau betul-betul suci. Takut mimpi, maka mimpinya itu nanti bisa diambil sebagai isyarat lah, sekalipun bukan sesuatu yang meyakinkan. Au bainahu wa baina khalqihi, atau malaikat safara ini adalah menghubungkan antara Allah dan makhluknya, ya seperti yang tadi ya ru'yah sholihah, ilham atau sebagainya. Yusiluna ilaihim asara sun'ihi. Asara sun'ihi seperti ru'yah sholihah tadi itu mimpi yang baik. Atau seperti ilhamnya itu memberi isyarahnya itu insyaallah binurillah. Wasafaratu huna jam'u safirin bimakna rasulin walaysa jam asafirin bimakna katibin li'anal musannifah fassaraha biha ula'il arba'ati. Malaikat safara itu oleh musannif ditafsiri dengan 4 malaikat, yakni ay Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail bi fathil ain. Fa Jibrilu nazilun ala jami'il anbiya. Kalau Jibril itu adalah malaikat yang turun atas semua nabi untuk menyampaikan wahyu. Fa Mikail wakilul amtor. Kalau Mikail itu adalah malaikat yang dipasrai hujan. Jadi kalau ingin menghujankan, Allah Ta'ala itu memerintahkan malaikat Mikail. Sing duwe udan, kata orang sekarang. Tidak tahu kalau yang megang gunung siapa kira-kira. Itu malaikat Mikail, wakilul amtor kang den pasrai pira-pira udan. Wa Israfilu wakilu nafkhissur. Kalau Israfil itu adalah malaikat yang dipasrai untuk niup sangkakala nanti ya. Sangkakala. Yanfuhu fayamutul khalqu wa yanfuhu li ihya'il khalqi. Trompet yang dipegang oleh malaikat Israfil itu ditiup 2 kali. Cuman 2 kali tiupan. Tiupan pertama fayamutul khalqu untuk mematikan makhluk. Semua makhluk mati termasuk dirinya yang terakhir kali mati itu adalah malaikat Israfil. Tiupan pertama. Kemudian wayan fuhul ihya'il khalqi. Tiupan kedua untuk menghidupkan makhluk. Fatarji'ul arwahu li ajsatiha. Kemudian setelah dihidupkan kembali, tiupan yang kedua, maka roh-roh daripada jasad itu kembali pada jasadnya sendiri-sendiri. Ini jasadnya di mana itu loh. Pertama mati, rohnya kemana-mana. Kemudian tiupan kedua, rohnya kembali hidup dan mencari jasadnya sendiri-sendiri. Itu yang kedua Israfil. Yang ketiga, yang keempat ini. Pertama Jibril, kemudian Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Azrail wakilu qabdil arwah. Malaikat Azrail itu adalah malaikat yang dipasrai untuk mencabut roh. Fa idza hadara ajalul abdi,
Jam berapa ini? Belum siap ya. Jam 9 tadi. Faidha hadur ajalul abdi, ketika ajal seorang hamba itu memang sudah saatnya tiba, maka amarullahu ta'ala malakal mauti ayak bidaru hadzalikal abdi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat yang tugasnya untuk mencabut roh, diperintah untuk mencabut rohnya hamba tersebut. Wah, tidak jelas ini. Wa malakul mauti a'wanun minal malaikati. Malaikat maut ini merupakan beberapa pembantu dari malaikat. Jadi tadi itu bosnya kan Azrail ya. Jadi Azrail ini memiliki beberapa a'wan dari malaikat, ya'muruhum bidas irohidha likal abdi min jasadihi, yang diperintahkan untuk mencabut rohnya hamba tersebut dari jasadnya. Faidha wasalat ilal hulkum, ketika nyampe ke tenggorokan roh itu, ini ketika diperintah oleh malaikat Azrail untuk mencabut nyawa itu, ketika sudah nyampe ke hulkum, maka tawalla qabdaha malakul mauti binafsihi. Jadi malakul mauti itu memiliki beberapa pembantu untuk nyabut roh. Ketika nyampe ke tenggorokan, maka malaikat mautnya datang sendiri. Berarti tidak berhak untuk sampai mengeluarkan roh, hanya sampai tenggorokan. Ketika nyampe tenggorokan, malaikat maut tidak datang, berarti di rohnya ini di tenggorokan ini lumayan lama ini. Ketika para pembantu itu nyampe ke tenggorokan, maka tugas untuk menuntaskan sampai keluar itu adalah malaikat maut. Para pembantu itu tidak berhak untuk sampai mengeluarkan itu, hanya sampai tenggorokan saja. Wa khurujur ruhi yakunu minal yafuhi. Keluarnya roh itu dari ubun-ubun. Bun-bunan. Bun-bunan itu ubun-ubun berarti. Bun-bunan, bukan dari sini berarti. Katanya orang itu dari ujung jari. Ujung jari tangan, ujung jari kaki. Tapi kalau keterangan sini dari ubun-ubun. Kata orang itu dari kaki, kakinya. Jadi yang kata orang-orang ini tuh, bukan katanya kitab. Itu kalau manusia itu sudah saatnya mati, maka mulai dingin perlahan sampai ke kaki. Jadi kaki ini dingin terakhir. Kemudian mereka menyimpulkan berarti roh itu keluar dari kaki. Nah, itu logika mereka. Oh, ini sudah anyep ini, anyep terus kaki sih anget. Oh, berarti metu ini teko sikil lagi. Oh, itu kesimpulan yang logika mereka itu seperti itu. Kalau keterangan sini jadi ubun-ubun. Kama annaduhulaha fil badan min, sama ketika ruh ditiup waktu masih dalam kandungan juga ditiup dari ubun-ubun. Ditiupkan dari ubun-ubun, nanti keluarnya dari ubun-ubun. Kok mata saya mulai mungkin sudah mulai faktor usia, Pak. Dulu saya biasa gini ini. Lampunya ada seterang ini dulu. Wa amma fathul muhtadir. Wa amma fathul muhtadir. Famuhu inda khurujiha faqila lisiddati ma yarahu min al-ahwal, begini. Kan tadi roh itu keluar dari ubun-ubun. Tapi kenapa ketika orang mau meninggal itu kok mulutnya dibuka? Kalau logika orang-orang berarti dari mulut. Kenapa kok mulutnya dibuka kalau memang roh itu dicabutnya dari ubun-ubun? Wa ma fathul muhtazir famahu inda khurujnya faqila, itu karena lisiddati ma yarahu minal ahwal, karena saking dahsyatnya sesuatu yang dilihat itu kan sudah kelihatan ketika orang itu sudah mau dicabut rohnya. Alam berikutnya itu sudah kelihatan. Saya nempati di mana nanti? Kok tempat saya seperti itu? Itu saking dahsyatnya itu kemudian buka mulut. Jadi mereka itu tidak mau.
alam berikutnya ya. Jadi alam barzah itu alam berikutnya setelah alam dunia. Alam dunia ini alam kedua setelah alam perut ibu dalam rahim. Rahim itu kan alam pertama bagi manusia. Dan rata-rata tidak mau. Saya mau pakai kacamata, tidak enak juga. Merasa tua saya ini. Pakai kacamata, jadi pakai bahasa muda. Segelima tidak kelihatan, dipaksa-paksain aja. Takut merasa tua. Kacamata terapi. Oh, coba. Udah tambah parah nanti min. Coba aja. Jadi ketika buka mulut itu sebabnya apa? Kalau memang rohnya keluar dari ubun-ubun, kenapa kok buka mulut ketika mau mati? Yaitu di syiddati ma yarahu minal ahwal. Rata-rata orang itu, manusia itu memang untuk perpindahan alam dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan yang lain itu rata-rata tidak mau. Kenapa tidak mau? Katanya itu karena merasa mereka fase yang sedang mereka tempati itu sudah merasa enak. Kenapa kok harus dipindah? Padahal fase berikutnya rata-rata itu lebih bagus, lebih baik daripada fase sebelumnya. Ketika bayi dilahirkan kok nangis, kenapa? Karena mereka sudah merasa enak di rahim sang ibu. Kenapa saya kok dipaksa lahir? Tidak mau, menangis akhirnya. Ketika mereka sudah merasakan alam dunia, ternyata dunia bagus ya, pemandangannya bagus, ada TV, ada HP, ada sebagainya, ada kereta, ada mobil. Mereka ketika disuruh pindah ke fase berikutnya tidak mau. Siapa yang mau mati? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sebesar apapun usaha kita untuk menghindari kematian, maka kematian pasti akan tetap mendatangi kita. Ya ketika dipaksa pindah, mereka juga rata-rata tidak mau dan mereka rata-rata lari dari yang namanya kematian. Tidak mau. Padahal ketika mereka pindah ke alam barzah, itu lebih nyaman. Katanya, saya juga tidak pernah ke sana. Tapi kalau saya masih misalnya, masih masih tidak siap, takut saya mau mati. Misalnya. Jangankan mau pindah ke alam barzah kalau memang tidak siap. Kalau memang tidak siap, ketemu sama orang yang ngutangi kita saja. Kalau tidak siap, kita takut. Saya punya utang misalnya ke Mas Arif misalnya. 2 juta. Janjinya sudah seminggu yang lalu. Ketemu, pasti lari saya itu. Karena tidak siap ya. Kalau kita siap sebetulnya, kapanpun kita mati, seharusnya kita seneng. Kalau siap itu maksudnya beban kehidupan sudah tidak ada, kita tidak punya utang pada orang lain, kewajiban-kewajiban agama tidak punya beban, utang sholat sudah tersahuri, puasa tersahuri, sudah meminta maaf ke para tetangga, artinya kita sudah betul-betul siap, ya kapanpun, maka kita pasti akan merasa nyaman, pindah ke sana lebih nyaman, kalau kita yang betul-betul siap. Semoga kita nanti mati dalam keadaan sudah siap lahir batin, amin Allahumma. Husnul khotimah pastinya kalau siap. Kalau kita masih punya utang ke sana kemari, punya dosa ke sana kemari, punya utang ke sana kemari, utang sholat juga belum tersahuri, utang puasa belum tersahuri, ya belum siap namanya. Kalau masalah keluarga itu bukan tugas kita untuk memikirkan. Kadang orang itu lebih beban memikirkan keluarga daripada beban masalah agama. Anak saya masih kecil, katanya. Siapa yang mau mau ngerumat mereka masih kecil? Saya tidak siap mati, katanya. Itu sebetulnya bukan tidak siap mati karena mau ngerumat anak, bukan sebetulnya. Tapi masih kurang di dunia. Seandainya ada orang datang misalnya, kalau memang betul-betul itu yang dikhawatirkan ya. Jadi ketika kita mati misalnya, yang dipikirkan adalah anak saya masih kecil, gimana nanti pondoknya, sekolahnya gimana. Kalau yang betul-betul itu yang menjadi bebannya,
Seandainya ketika ada orang mau mati, kemudian ada orang yang tanggung jawab. Wes, misalnya. Bojomu udah usah kon pikir no, misalnya. Si enom kan, misalnya. Aku mesti tanggung jawab seanak-anakmu, wes, misalnya. Apa kira-kira lego mati nih? Kok tambah beban? Waduh, ini gimana? Itu sebetulnya kan bukan itu ya, sebetulnya yang bukan. Yang dipikirkan bukan itu, yang menjadi beban pikirannya bukan itu. Buktinya ada orang yang lebih kaya, lebih mampu, mau menanggung istri dan anaknya, kata wis apa cariku wis. Istrinya masih muda, anaknya masih satu. Wis apa wis terserah saya itu nanti beres wis. Tanggung beres wis. Nah, mau kuliah kemana tak biayai, mau mondok ke luar negeri tak biayai, tambah itu tambah tidak mau mati itu. Itu sebetulnya tidak seharusnya kita pikirkan karena memang bukan tugas kita. Itu ya. Masalah rezeki kita tidak usah memikirkan karena bukan tugas kita. Kalau kita mau memikirkan tugas yang bukan tugas kita, orang kita mikirin tetangga saja sudah tidak layak. Tetangga punya mobil 5. Malah yang beban kita itu gimana cara bayar pajak, cara bayar pajaknya gimana, kalau rusak satu habis berapa. Itu berhak apa anda mikirin? Tidak berhak sama sekali, wong bukan miliknya. Itu gimana anaknya sudah 10. Gimana caranya ngasih nafkah itu? Ya, itu kan kurang gimana? Kurang kerjaan itu namanya kan bukan tugas kita. Sama dengan memikirkan hal ini juga bukan tugas kita. Kita hidup disuruh ibadah ya ibadah. Ibadah ini yang harus kita pikirkan karena memang kita disuruh seperti itu. Kalau masalah keluarga dan sebagainya siapa yang mau makan, ya kita niru Nabi Ibrahim saja. Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Masih bayi, Nabi Ismail itu masih bayi merah, baru melahirkan, ditinggalkan di padang pasir, baru lahir, cuman berdua di padang pasir, tidak ada air, tidak ada apa, ditinggalkan langsung nyelonong itu. Nabi Ibrahim itu nyelonong pulangnya itu, dipanggil sama Siti Hajar itu tidak noleh-noleh, Mas mau kemana? Sampai 3 kali sampai dikejar, baru ditanya sama Siti Hajar itu. Sampean mau kemana? Apakah sampean ini meninggalkan saya atas perintah Allah? Iya, saya meninggalkan kamu atas perintah Allah. Kalau begitu, katanya, tinggalkan saya ridho dengan kepergian. Wah, ditinggal. Masih bayi itu, masih merah ini. Berdua, tidak ada orang lain. Tidak ada air. Sampai waktu itu, sang ibu kehabisan ASI untuk nyusui karena memang tidak minum, tidak ada air, bingung sampai keliling sampai berapa kali, 7 kali cari air, akhirnya muncullah air Zam-Zam itu. Kelilingnya itu mondar mandirnya itu diabadikan dengan ibadah sa'i. Sa'i kan 7 kali mondar mandir, itu mengabadikan tentang masalah ibu Nabi Ismail tadi. Kemudian ya itu di padang pasir. Itu sebetulnya yang jadi suri teladan bagi kita. Jadi Nabi Ibrahim tidak beban, aduh anak saya siapa yang mau penyarikan nafkah, ya masih kecil ini, tidak gini, masih bayi. Kalau kita kan ngetrennya itu Bang Toyib itu ya. Kok udah pulang-pulang anakmu sudah kangen katanya. Padahal ibu yang kangen ibunya itu biasanya. Udah pulang-pulang gitu ya. Maknanya sudah besar. Jadi ya itu. Minta ya apa tanggung jawab nafkah itu ya. Ya, mana tadi? Ya minal yafuhi ya. Sama halnya ketika ruh itu dimasukkan juga dari ubun-ubun, keluarnya dari ubun-ubun. Ketika manusia itu sudah mau mati, terus sudah nyampe ke tenggorokan, maka tempat kita yang akan kita tinggali itu kelihatan. Jadi kita akan menempati raudhatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niron. Itu sudah kelihatan, makanya
kayak orang panik gitu ketika banyak orang meninggal itu dalam keadaan senyum. Tempat saya di sana ternyata lebih enak dari di sini ya ini senyum. Ada yang kayak itu sekarang kan kayak orang panik gitu ya matinya. Tapi kita juga tidak boleh mengklaim orang yang matinya itu kayaknya dalam keadaan panik kemudian oh ini ahli rokok gitu. Iku ketok wis misalnya. Itu kan tidak boleh juga seperti itu. Yang menentukan surga neraka juga bukan kita. Dan juga alamat itu juga tidak tentu cocok nih. Katanya, ya ini saja, mendung itu katanya pertanda apa? Hujan. Sering mendung tanpa adanya hujan juga banyak. Artinya tanda-tanda itu tanda-tanda itu juga tidak menunjukkan terhadap sesuatu yang ditandai itu juga banyak. Apalagi orang sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Oh ini ini mati ini mangap iki. Mati ini mangap iki paling ketinang rokok ini misalnya ahli rokok itu tidak boleh. Haram itu ya, apalagi dikatakan di depan keluarga-keluarganya si mayit bisa menyakiti. Tidak boleh itu. Kita husnudzon saja. Terus wal yafuh wal maudhi alladzi yataharraku fi ra'sit tifli. Yafuh itu adalah tempat yang bergerak di kepalanya bayi, yaitu ubun-ubun itu. Hanya masih bayi kan gerak-gerak. Ruh itu masuknya dari sana, keluarnya nanti juga dari sana. Udah pas jam 9. Wa minhum hafazatul wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka